Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kisah dan hikmah waktu salat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, sungguh ia beruntung dan sukses. Jika salatnya rusak, sungguh ia menjadi orang yang merugi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Tirmizi. Umat Islam memiliki kewajiban untuk melaksanakan salat fardu yang 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat adalah ibadah yang telah dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, namun untuk umat Nabi Muhammad SAW, salat fardu yang 5 waktu baru diwajibkan pada peristiwa Isra Miraj, dan waktu untuk masing-masing salat pun sudah ada ketentuannya. Adapun penjelasan mengenai waktu salat fardu 5 waktu antara lain dipertegas oleh hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Waktu zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu asar. Waktu asar selama matahari belum menguning. Waktu maghrib selama awan merah belum hilang. Waktu isya sampai tengah malam. Waktu subuh mulai terbit fajar selama matahari belum terbit. Hadis riwayat Muslim nomor 612. Syekh Muhammad Nawawi Banten, wafat 1898 Masehi, 1316 Hijriah, dalam salah satu karyanya, Sulam Al-Munajah Syarh Safinatis Salat, menjelaskan bahwa terdapat hikmah di balik penentuan waktu salat dan hitungan jumlah rakaat yang ada di dalamnya. Semua itu tidak lepas dari beberapa kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi kepada para nabi terdahulu. As-salatu khairun minan naum. Salat subuh. Orang pertama yang mengerjakan salat subuh adalah Nabi Adam alaihis salam dan sebanyak 2 rakaat. Kisah ini bermula ketika Allah mengusirnya dari surga ke bumi. Ketika Nabi Adam alaihis salam berada di bumi, ia sangat takut dan khawatir karena di bumi sangat gelap dan tidak ada cahaya sama sekali. Bumi tentu sangat jauh berbeda dari surga yang sebelumnya ia tempati. Namun tidak lama setelah itu, terbitlah fajar untuk menerangi bumi, sehingga kekhawatiran dan rasa takutnya pun hilang. Di saat itu pula akhirnya Nabi Adam alaihis salam melakukan salat 2 rakaat. Rakaat pertama sebagai bentuk syukur kepada Allah karena telah diselamatkan dari gelapnya malam tersebut. Sedangkan rakaat kedua sebagai bentuk syukur karena terbitnya fajar yang bisa menerangi bumi dan seisinya. Salat zuhur. Orang pertama yang mengerjakan salat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihis salam sebanyak 4 rakaat. Kisah ini bermula ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim alaihis salam untuk menyembelih putra kesayangannya, Nabi Ismail alaihis salam. Namun beberapa waktu setelah itu, saat Nabi Ibrahim alaihis salam hendak melaksanakan perintah tersebut, Allah mengganti Nabi Ismail alaihis salam dengan seekor domba yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihis salam dari surga. Kisah ini terjadi tepat ketika tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Atas kejadian itu, kemudian Nabi Ibrahim alaihis salam menunaikan salat sebanyak 4 rakaat. Rakaat pertama sebagai bentuk syukur kepada Allah karena telah mengganti Nabi Ismail alaihis salam dengan domba untuk disembelih. Rakaat kedua sebagai syukur atas hilangnya kesedihannya atas akan kehilangan anaknya. Rakaat ketiga sebagai bentuk permohonan ridho kepada Allah atas kejadian tersebut. Dan rakaat yang keempat sebagai syukur atas karunia nikmat yang telah Allah berikan, yaitu berupa domba dari surga.
Solat Asar. Adapun orang pertama yang mengerjakan solat asar adalah Nabi Yunus alaihi salam sebanyak 4 rakaat setelah Allah mengeluarkan dirinya dari dalam perut ikan. Allah mengeluarkannya tepat pada waktu asar, saat keluar ia seperti anak burung unggas yang tidak memiliki bulu. 4 rakaat solat asar itu juga sebagai bentuk syukur dari Nabi Yunus alaihi salam kepada Allah atas keselamatan dirinya dari 4 kegelapan, yaitu 1. Kegelapan dalam isi perut ikan, 2. Kegelapan berada di dalam air, 3. Kegelapan di malam hari, dan 4. Kegelapan di dalam perut ikan itu sendiri. Solat Maghrib. Orang pertama yang mengerjakan solat Maghrib adalah Nabi Isa alaihi salam sebanyak 3 rakaat. Kisah ini berawal ketika ia dikejar oleh kaumnya untuk dibunuh ketika waktu terbenamnya matahari. Setelah ia selamat dari kejaran itu, akhirnya Nabi Isa alaihi salam mengerjakan solat sebanyak 3 rakaat. Rakaat pertama sebagai bentuk kemantapan akidah, tauhid, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Rakaat kedua untuk menghilangkan tuduhan kaumnya yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam merupakan anak hasil zina ibunya, Sayyidah Maryam alaihi salam, dengan orang lain. Sedangkan rakaat yang ketiga untuk memantapkan keyakinan bahwa semua kejadian yang menimpanya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat Isya. Sedangkan orang pertama yang mengerjakan solat Isya adalah Nabi Musa alaihi salam sebanyak 4 rakaat. Kisah ini bermula ketika ia tersesat di perjalanan ketika ia mau keluar dari Madian, daerah Albat. Saat itu, Nabi Musa alaihi salam sangat sedih karena 4 hal, yaitu 1. Sedih karena telah meninggalkan istrinya, 2. Sedih karena telah berpisah dengan saudaranya, Nabi Harun alaihi salam, 3. Sedih karena telah meninggalkan putranya, dan 4. Sedih atas Raja Firaun yang selalu berbuat zalim. Ketika Nabi Musa alaihi salam ditimpa oleh berbagai kesedihan tersebut, akhirnya Allah menolongnya dan menyelamatkan semuanya. Kemudian Nabi Musa alaihi salam melakukan solat sebanyak 4 rakaat, sebagai bentuk syukur kepada Allah atas pertolongan tersebut. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terjadi tepat pada waktu Isya. Demikianlah kisah dan hikmah yang terkandung di balik waktu dan jumlah rakaat dalam solat fardu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Sulam Al-Munajjah Syarh Safinatis Sholah, cetakan Darul Kutub Al-Wasatiyah, tahun 2020, halaman 26. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.